Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Semoga kalian di sana tetap semangat dalam belajar meskipun lewat virtual atau daring. Kemarin kita sudah mengerjakan di kegiatan atau uji kompetensi siswa untuk bab 1. Kita sudah mengerjakan. Bagi yang belum mengerjakan silakan dikerjakan. Sekarang kita akan membahas bab 2 halaman 10. Bab 2 halaman 10 dengan kita bahas yaitu judulnya Sistem Keorganisasian Nahdlatul Ulama. Karena setiap kepengurusan, setiap organisasi itu mempunyai sistem. Ya, ini kita akan belajar sistem keorganisasian Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, sajian materi halaman 11. Tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi yang berkembang di Indonesia. Oleh karena NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan mempunyai suatu sistem keorganisasian mulai perangkat organisasi keanggotaan dan kepengurusan yang bertujuan untuk mengatur jalannya suatu organisasi agar berjalan dengan baik. Ya. Adapun tingkat kepengurusan organisasi dalam NU adalah 1. Kita simak baik-baik, yaitu PBNU. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini yang paling tinggi. PBNU adalah kepengurusan jamiah di tingkat pusat yang berkedudukan di ibu kota. Ini di ibu kota negara Republik Indonesia sebagai tingkat kepengurusan tinggi dalam NU. Pengurus besar merupakan penanggung jawab kebijakan dalam pengendalian organisasi dan pelaksanaan keputusan-keputusan muktamar. Ya, ini PBNU. Turun kembali nomor 2 yaitu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU. PWNU ini kepengurusan organisasi di tingkat provinsi. PBNU tadi tingkat pusat, sekarang PWNU yaitu tingkat provinsi dan berkedudukan di ibu kota provinsi. PWNU berfungsi sebagai koordinator cabang-cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana pengurus besar untuk daerah yang bersangkutan. Ya, setelah provinsi turun lagi nomor 3 pengurus cabang NU PCNU. Pengurusan organisasi NU di tingkat kabupaten kota yang berkedudukan di kabupaten kota Madya. PCNU berfungsi untuk 1. Ini yang ada di kabupaten, itu fungsinya yang pertama adalah memimpin dan mengkoordinasi majelis wakil cabang dan ranting di daerah kewenangannya. Contohnya di Gresik, yaitu mengkoordinasi majelis wakil di Gresik dan ranting dan kecamatan-kecamatan yang ada di Gresik. Melaksanakan kebijakan pengurus wilayah PW dan mengurus besar PBNU dari daerahnya, yaitu kebijakan-kebijakan yang dari PBNU, dari PWNU harus kita laksanakan. Ya. Selanjutnya, setelah cabang, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama PCINU adalah kepengurusan setingkat cabang yang berada di luar negeri. Nah, tadi PCNU, sekarang PCINU. PCINU ini khusus kepengurusan cabang yang ada di luar negeri. 5. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWCNU. MWCNU adalah pengurusan organisasi NU di tingkat kecamatan, itu MWCNU. Setelah kabupaten turun menjadi kecamatan. Ya. Mengkoordinasi ranting-ranting di daerahnya. Ranting-ranting itu seperti di desa-desa. Melaksanakan kebijakan pengurus besar, pengurus wilayah dan pengurus cabang di daerahnya. Lagi-lagi yang dari atas, pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang harus dilaksanakan oleh MWCNU.
Dan yang terakhir, pengurus ranting Nahdlatul Ulama PRNU adalah tingkatan kepengurusan organisasi di tingkat desa, kelurahan. Ya, itu paling terakhir itu sampai kepengurusan di tingkat desa. Jadi anak-anak, itulah ada runtutan tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan pusat PBNU, turun lagi menjadi tadi PWNU. Ya, PWNU yaitu provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Barat itu provinsi. Selanjutnya turun lagi menjadi cabang atau kabupaten, turun lagi menjadi kecamatan, dan yang terakhir adalah desa. Itu tadi macam-macam tingkatan kepengurusan organisasi NU. Sekarang perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Berdasarkan hasil keputusan Muktamar NU ke-33 di Jombang, perangkat organisasi NU terdiri dari lembaga, badan otonom, dan badan khusus. Tapi untuk hari ini kita akan membahas lembaga. Untuk minggu ke depan lagi kita bahas badan otonom dan badan khusus. Ya, jadi ada keputusan hasil muktamar itu organisasi NU terdiri dari lembaga yang pertama, yang kedua adalah badan otonom, yang ketiga badan khusus. Sekarang yang kita bahas adalah lembaga. Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu atau yang memerlukan penanganan khusus. Macam-macam lembaga yang ditetapkan pada Muktamar NU ke-33 tahun 2015 di Jombang, Jawa Timur adalah sebagai berikut. Yang pertama, LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan agama Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, itu tugasnya. Yang kedua, lembaga apa saja? LP Ma'arif. LP Ma'arif ini ya seperti yang kalian rasakan, yaitu sekolah di Ma'arif, yaitu di madrasah. Bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran formal. Yang ketiga, Rabithah Ma'hadil Islamiyah Nahdlatul Ulama disingkat RMINU, bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan pondok pesantren, ini khusus pondok pesantren. Dan selanjutnya, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, ini hanya untuk orang-orang, untuk ekonomi warga NU. Jadi ada lembaga-lembaga sendiri. Nah, setiap kegiatan-kegiatan itu ada lembaganya sendiri-sendiri. LPPNU, Lembaga Pengembangan Pertanian, ini bertugas untuk pertanian NU. Selanjutnya F, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU, tugasnya adalah melaksanakan kebijakan NU di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan. Selanjutnya, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU disingkat LAKPESDAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, Lembaga Penyuluh dan Bantuan Hukum NU disingkat LPBHNU, bertugas melaksanakan mendampingi penyuluhan, konsultasi, kajian kebijakan hukum. Selanjutnya, Les Bumi NU, ini seni budaya seperti Hadra, itu semuanya masuk Les Bumi. Apa saja Banjari itu masuk Les Bumi. Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Nahdlatul Ulama disingkat Lazisnu, kalau kita mau zakat atau apa kita masukkan ke Lazisnu karena kita mayoritas orang NU. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, ini untuk mengembangkan tanah, bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik NU. Lembaga Bahsul Masail, ini untuk mencari pembahasan masalah-masalah, itu ada sendiri lembaganya. Masalah tentang keputusan pengurus besar NU. Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, ini untuk kepengurusan di takmir masjid. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, ini untuk kesehatan. Lembaga Falakiyah ini untuk bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab, pengembangan ilmu falak. Ini kalau ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, NU ini menugaskan Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama.
Selanjutnya, Lembaga Ta'lif wan Nashr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU bertugas mengembangkan penulisan, penerjemah dan penerbit kitab, buku serta media informasi. Ini kalau NU ini membuat buku atau seperti Aswaja ini dikoordinasikan atau diserahkan kepada Lembaga Ta'lif wan Nashr Nahdlatul Ulama, banyak sekali ya. Selanjutnya, sebelum terakhir di sini ada ya, tuh. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU, ini untuk perguruan tinggi atau tempat kita kalau waktu mau kuliah sudah lulus SMA. Dan yang terakhir, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBINO. Ya, itu ya anak-anak secara singkat tentang lembaga-lembaga yang dipegang oleh organisasi Nahdlatul Ulama dan juga kepengurusan lainnya. Ya, jadi itu saja ya yang Pak Novel jelaskan ya, yang tadi tentang kepengurusan, tingkatan-tingkatan kepengurusan sampai ke lembaga. Besok kita akan bahas yaitu badan otonom ya dan anggota khusus lainnya yang ada di NU. Ya, mungkin itu saja anak-anak dari Pak Novel, disimak baik-baik tugasnya, semoga bermanfaat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.